Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oki Arianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang finite and non-finite clauses. Oke. Tentunya sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu finite dan apa itu non-finite clause. Apa perbedaan di antara keduanya? Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke. Perbedaannya adalah finite itu tensed atau dipengaruhi oleh tenses berupa subjek, jumlah, dan juga numbernya. Contohnya adalah I eat apple di sini. Oke, sebentar. I eat apple saat dirubah subjeknya menjadi orang ketiga she, maka verbnya juga berubah. Verbnya berubah menjadi eats, yang semula eat menjadi eats. Oke, sini saya tandai lagi. Oke. She eats an apple. Saat dirubah subjeknya, maka berubah juga verbnya. Seperti itu. Contoh lain dari jumlah atau banyaknya itu ada the book is interesting. The book is interesting sini ya. The book The book is interesting. Saat bukunya ini menjadi banyak, menjadi plural, maka to be-nya juga berubah. Kata kerjanya juga berubah. Yang semula is menjadi are. Yang semula the book is interesting berubah menjadi the books are interesting. Seperti itu. The book are interesting. Nah, jadi finite itu sangat dipengaruhi oleh tenses ya teman-teman. Ada dan juga subjeknya, jumlahnya, dan juga numbernya. Selanjutnya kita pindah ke non-finite. Non-finite ini juga bisa kita sebut dengan tenseless atau tidak dipengaruhi oleh tenses. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh subjek, jumlah, dan juga numbernya teman-teman. Dan dia juga itu adalah dependent clause atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Jadi dia itu harus ada kalimat yang harus dia jelaskan. Kita ke contoh saja langsung. Contohnya adalah I want to eat an apple. Di sini to eat an apple itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ada di kalimat depannya I want. Jika tidak ada I want, maka tidak bisa ada to eat an apple. Jadi to eat an apple itu adalah non-finite clause gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita belajar lagi dengan example. Nah, di sini kita contoh lain teman-teman. Yang pertama ada finite clause ya. Jadi yang pertama ada kalimat I know that you meet your old friend gitu ya teman-teman ya. Nah,
di sini tergantung kepada subjeknya. Dia bisa berubah menjadi she knows kalau pakai orang ketiga, she knows. Nah, she knows that you meet, ya, bisa berubah juga meets, ya. Jadi bisa berubah teman-teman. Yang kedua ada I book. Nah, ini pakai past participle. Dan yang ketiga adalah ada they are coming from Lampung. Jadi dia bisa kita rubah. Misalnya jadi he is, kalau orangnya cuma satu, he is are coming from Lampung. Jadi bisa berubah to be-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindah ke non-finite clause teman-teman. Ini saya non-finite clause saya kasih warna merah ya teman-teman supaya lebih gampang membedakannya. Di sini ada kalimat I need teacher to check my work. Oke, ini to check my work ini itu non-finite teman-teman karena dia harus ada sebabnya. Sebabnya itu ada di depannya. I need teacher. Kalau itu tidak ada, maka to check my work itu tidak bisa kita artikan gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya ada I love watching movie. Oke. Kita tidak bisa membuat kalimat dengan contoh misalnya I watching movie, tidak bisa teman-teman. Itu karena itu tidak ada tidak ada penyebabnya. Jadi tidak bisa diartikan juga teman-teman. Jadi kita membutuhkan penggantinya gitu teman-teman. Atau kita tambahkan kita tambahkan verbnya. I love, kalau she loves, ya, tambahin s. Dan juga sama teman-teman, ini ada I want her to buy pizza, juga sama teman-teman. Jadi kita harus ada penyebabnya di kalimat sebelumnya. Jadi dia itu adalah dependent clauses. Sedangkan finite itu adalah independent teman-teman. Artian independent adalah dia bisa berdiri sendiri kalimatnya tanpa ada depannya atau embel-embelnya, nggak apa-apa. Dia bisa berdiri sendiri teman-teman. Itu perbedaannya. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi dia itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman yang non-finite. Kalau yang finite dia bisa berdiri sendiri atau independent clauses. Oke, selanjutnya. Jadi kita itu bisa mengambil kesimpulan teman-teman bahwa finite clause itu dipengaruhi oleh tenses, subject, dan numbers teman-teman. Ya. Terus yang kedua, finite itu main clause atau independent clauses. Jadi dia itu tanpa kita kasih embel-embel apapun, itu dia sudah bisa berdiri sendiri teman-teman, ya. Tapi juga dia bisa menjadi dependent clauses atau subordinate clauses. Misalnya seperti contoh, I know the girl who sits over there. Ya. Who sit over there itu bisa berubah. Who sits over there itu bisa berubah sitnya ya teman-teman ya. Di kata kerja sitnya itu bisa berubah. Dia itu adalah dependent clause, tapi dia berupa finite clause. Jadi dia bisa berubah jadi sit, bisa berubah jadi sits gitu teman-teman. Itu salah satu contohnya. Oke, selanjutnya kita ke non-finite clause. Non-finite clause seperti yang teman-teman tadi kita sudah pelajari, yang sudah kita bahas adalah dia itu tidak terpengaruh oleh tenses. Dan yang kedua dia pasti dependent clause teman-teman. Dan terdiri dari 4 tipe. Yang pertama adalah non-finite bare infinitive, non-finite to infinitive, non-finite present participle, non-finite past participle teman-teman. Ada 4 jadinya. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah non-finite bare infinitive. Apa sih itu non-finite bare infinitive? Yaitu
verbnya berupa verb one atau verb satu teman-teman. Bear itu artinya telanjang, jadi tidak ada embel-embel yang lainnya. Jadi menggunakan verb satu. I will go buy some books. Nah, jadi dia membutuhkan I will go supaya bisa menjelaskan buy some books-nya ini. Buy some book ini adalah non finite teman-teman. Dan yang kedua adalah non finite to infinitive. Nah, jadi ini ada kalimat to infinitive, pasti dia adalah non finite. Contohnya adalah I will go to buy some books. Ya. To buy itulah infinitive, yang berarti dia adalah non finite clause. Yang ketiga ada non finite present participle teman-teman. Present participle ya. Jadi I see a girl buying some books. Buying some book itulah present participle ya teman-teman. Ada see. Jadi dia adalah present participle tense. Oke. I see. Jadi dia adalah present participle ya teman-teman ya. Jadi dia adalah buying some books-nya harus ada penyebabnya, yaitu I see a girl. Tuh. Yang terakhir adalah ada non finite past participle. Ya. Di sini ada contoh I read a book written by Jimmy. Written by Jimmy. Jadi dia menggunakan past participle atau menggunakan verb 3 teman-teman. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah bisa finite clause dan non finite clause dalam satu kalimat? Bisa teman-teman. Di sini saya ada kalimat I will go to the library ya teman-teman. I will go to the library. Library itu adalah finite clause. Sedangkan to borrow a book itu adalah non finite clause teman-teman. Itu bedanya finite dan non finite clause ya teman-teman. Semoga bisa menjelaskan kebingungan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.